Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendis S. Utomo dengan NIM 23050044 dari S1 Teknik Perminyakan kelas TPB. Pertama ada circulating system. Yang pertama itu ada mud pump, kemudian discharge line, lalu naik ke standpipe dan turun ke rotary hose. Kemudian dia naik ke swivel dan turun lagi ke Kelly, drill pipe, kemudian turun ke annulus, drill collar, dan drill bit. Dari drill pipe itu kita bisa ke return line, dan kemudian ada degauser, desalter, descender, dan cell shaker. Lalu ada mud tank yang berfungsi untuk menyimpan lumpur. Kemudian ada mud pump. Mud pump ini bertugas memberikan tekanan tinggi agar lumpur dapat bersirkulasi secara kontinu dari permukaan ke dasar sumur dan kembali lagi. Kemudian kita ke soal nomor 1. Dapat kita ketahui di dalam soal nomor 1 ini ada kedalaman 6000 feet, kemudian P-mat itu 11.2 ppg, Q min sampai max itu ada 444 sampai 762 gpm, lalu standpipe pressure max itu ada 2145 psi, pump HP max-nya ada 1388 HP, data flow pump rate test atau FPRT, Q1-nya ada 432 dikurang PP1 sama dengan 560 PSI, Q2-nya ada 211 dikurang PP2 sama dengan 155 PSI. Yang ditanya pertama ada kehilangan tekanan di bit delta P kurang bit, kedua ada rate optimum delta Q dikurang OPT, ketiga ada tekanan permukaan yang dipakai, empat ada kombinasi ukuran nozzle. Jawabnya adalah delta P dikurang bit sama dengan 1430 PSI, delta Q dikurang OPT sama dengan 486 GPM. Tekanan permukaan dipakai sama dengan 2145 PSI, batas standpipe. Kombinasi nozzle yang cocok 32 inci seperti 17/32, 18/32, 18/31. Yang terdekat 3 kali 17/32 atau 3 kali 18/32. Lanjut ada soal yang kedua. Kedalaman lubang bor pada saat bit mulai digunakan adalah 10.000 feet. Harga bit atau bit cost 1000 US, sewa rig atau rig cost 500 US dollar per jam, sewa downhole motor rent DHM 5.000 US dollar per hari, waktu round trip 1 jam per 1000 feet, laju penembusan ROP feet per jam sebagai fungsi T kali jam untuk T lebih dari 0. Dengan persamaan ROP sama dengan 25 dikurang dalam kurung T kurang 1 tutup kurung, hitung dengan interval waktu per 2 jam. Pertanyaannya ada 1. Kapan bit harus diganti? 2. Berapa harga CPF atau cost per feet? Yang ketiga, berapa total cost sampai penggantian bit? Di sini adalah contoh untuk bitnya. Lanjut. Bisa diketahui, kedalaman saat bit mulai dipakai sama dengan 10.000 feet. Bit cost sama dengan US dollar 500 per jam. Rent DHM sama dengan US dollar 5.000 per hari sama dengan US dollar 208,33 per jam. Round trip time sama dengan 1 jam per 1000 feet. Sama dengan T dikurang R sama dengan 10 jam. ROP atau T sama dengan 26 dikurang T feet per jam dihitung per interval 2 jam. Biaya operasi per jam sama dengan 500 ditambah 208,33 sama dengan US dollar 708,33 per jam. Jawabannya A. Kapan bit harus diganti? Ketika minimum cost per foot atau CPF tercapai pada T sama dengan 16 jam on bottom, interval 14-16 jam, footage saat itu sama dengan 288 feet, dan ROP saat ini 10 dikurang 11 feet per jam. B. CPF minimum cost per foot. CPF min sama dengan 708,33 dalam kurung T ditambah TR tutup kurung ditambah 1000 per footage. Terus di bawahnya 708,33 dalam kurung 16 ditambah 10 ditambah 1000 per 288, hasilnya adalah US dollar 67,42. C. Total cost sampai penggantian bit. C total sama dengan 708,33
dalam kurung 16 ditambah 10 ditambah 1000 sama dengan US dollar 19.416,67. Di sini ada gambar grafik yang dimana ini itu bentuknya seperti huruf U, biaya turun lalu naik kembali. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Diketahui tekanan formasi tertinggi sama dengan 16,2 ppg, sweep factor sama dengan 0,3, surge factor sama dengan 0,3 ppg, safety factor sama dengan 0,2 ppg. Jawabannya, total gradien rekah sama dengan tekanan formasi tertinggi, sweep factor, surge factor, safety factor ditambah. Total gradien rekahnya itu 16,2 ditambah 0,3 ditambah 0,3 dan ditambah 0,2 sama dengan 17,0 ppg. Interpretasi. Letak intermediate casing berada sedikit di atas kedalaman di mana required mud width mencapai 17,0 ppg. Pasang intermediate casing sedikit di atas kedalaman tersebut untuk memberi angin aman, misal 50-200 feet lebih dangkal. Tujuannya adalah mencegah terjadinya rekahan formasi atau fracturing akibat tekanan lumpur yang melebihi fracture gradient. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.